Shalom Ibu-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Luar biasa ya hari ini. Walaupun ini masa liburan banyak yang pulang kampung, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Maria yang sudah melayani ya hari ini. Tuhan pakai leadership ya. Saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Jadi firman Tuhan ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi saya bacakan ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Ibrani 10 ayat 25 ini berbicara tentang nasihat buat setiap anak-anak Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Kenapa? Karena memang ini masanya, ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh mencari akan Tuhan. Nasihat itu berbicara dikatakan jangan sampai kita jauh dari ibadah, atau dalam arti yang lain jangan sampai kita tidak ibadah ketika ibadah itu ada, ibu-ibu ya. Lalu apa lagi? Yang kedua dikatakan kita harus saling menasehati. Mungkin ada teman kita yang sedikit-sedikit goyang, ada teman kita yang sedikit-sedikit melenceng. Kitalah yang diutus oleh Tuhan untuk menasehati teman kita, ya. Bukan hanya tugas sebagai gembala, bukan hanya tugas pengerjanya Tuhan, tapi itu juga berlaku untuk kita, ya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu yang ketiga apa lagi? Nasihat itu diberikan, yaitu dikatakan semakin giat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena memang ini sudah waktunya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini sangat luar biasa dan sangat baik adanya. Kadang-kadang kita anggap sepele ibadah, ya. Kita berkata enggak, ibadah sekali masih ada minggu depan. Minggu depan gak ibadah masih ada minggu depannya. Memang ibadah mah setiap minggu itu ada gitu. Tapi kenapa kita harus ibadah? Kita kehilangan berkat waktu kita tidak datang beribadah. Ibu-ibu ya, minggu ini Tuhan berbicara tentang ini buat kita. Minggu depan kita datang lagi ibadah, Tuhan berbicara yang lain lagi kepada kita. Semakin kita giat ibadah, semakin Tuhan terus berbicara kepada kita, semakin kita diperbaharui hari datang kepada hari. Ya, itu yang Tuhan mau. Makanya Ibrani 10 ayat 25 itu menasehatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibu-ibu boleh hitung di kalender nih, ada yang suka rajin. Minggu ini saya ibadah, dicontren. Besok lagi ibadah, dicontren. Setahun itu ada berapa minggu? Berapa? 52. Selama 52 minggu, apakah engkau full? Hah? Ada? Ada? Ada bolongnya. Ada bolongnya berarti berkatnya bolong juga, ya. Kenapa? Karena minggu itu gak diambil, ya, gak diambil berkatnya. Jadi ya sudah dimiliki oleh orang lain yang hadir. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ini luar biasa sekali nasihat itu. Makanya jangan sampai usahakan kalau ibadah itu tetap ada di dalam rumah Tuhan. Gak usah mikirin kerjaan rumah. Gosokan saya 3 gunung, ya enggak, 4 gunung, 5 gunung, belum cucian piring. Ya enggak ya, ibu-ibu itu harus rajin, harus bisa membagi waktu. Betul apa betul? Itu kan belum menikah, bukan baru setahun. Udah berapa? Apa ada diem? Hah?
nyuci piring kapan, ngegosok kapan, nyuci kapan, gitu ya, udah paham, gitu ya. Nah, masalahnya kadang-kadang hal-hal kecil membuat kita tidak beribadah. Ketika kita tidak beribadah, kita kekurangan berkat dari Tuhan. Ibu-ibu tahu gak, ketika ibadah itu Tuhan lagi ngomong sama kita. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Minggu ini Tuhan berbicara ini, minggu ini Tuhan berbicara ini. Kita diperbaharui dari satu minggu ke minggu ke minggu ke minggu, sampai kita menjadi satu bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Ibu-ibu ya, itu yang dimaksudkan. Kenapa kita harus tetap beribadah apapun situasi dan kondisinya. Kalau cuma batuk pilek, saya mau bilang udah minum aja di kolgen, berangkat cus ya enggak ya? Betul nggak? Jangan, saya batuk pilek. Loh, saya nggak pernah emang batuk pilek. Batuk saya juga ketularan, pernah sampai sebulan ya enggak? Sampai waktu itu jadwal kompal ada di Tuhan saya batuk dulu di luar ya Tuhan, saya mau korban Tuhan, udah minum segala macam kagak mempan. Terus saya bilang begini, maaf ya jemaat Tuhan, hari ini saya gak khotbah karena saya batuk pilek. Kira-kira bagaimana? Enggak ya? Maju saya khotbah ya enggak? Saya hantam aja ya enggak? Kalau saya mulai gatel-gatel saya minum dulu ya enggak ya? Jadi ibu-ibu kadang-kadang perkara-perkara kecil itu yang membuat kita ya tidak dapat ibadah, jauh dari Tuhan. Rugi, saya mau bilang, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, ya, karena ketika beribadah di situ Tuhan sedang mencurahkan berkatnya buat kita. Berkat itu bukan hanya berbicara jasmani, ya, rohaninya dulu dibangkitin, rohaninya dulu dinaikin, rohaninya dulu diubahkan, baru berkat yang lain ikut. Itu kita salah kadang-kadang kebalik. Kita datang kepada Tuhan, kita cari apanya dulu? Berkatnya dulu, ya, bukan rohaninya dulu kita ubahkan, ya. Jadi ibu-ibu hari ini kita harus belajar dengan baik. Kerohanian kita dulu harus kuat, harus nempel. Nah, baru nanti berkat itu mengikuti kita kemana kita pergi, ibu-ibu. Ya, nah dari perkara ini, ya enggak ya, dari perkara 3 ini, ya enggak, kita perhatikan dan kita telah kenapa sih ini diingatkan buat kita? Kenapa sih ini dikasih buat kita ayat ini? Ya enggak? Jangan sampai kita menjauhkan ibadah. Ya, jadi besok-besok nggak ada lagi ya. Nanti ada laporan, dia nggak ke gereja tuh, katanya gosokannya banyak, katanya di rumah, katanya gitu. Saya bilang nih, kalau dekat saya bantuin. Beneran? Ya, sebelah rumah saya bantuin. Apa? Ngegosok, kasih sini. Ke gereja dulu, ntar saya bantuin. Ya. Iya ibu-ibu ya, karena kita sudah tahu, kita sudah paham apa yang harus kita lakukan. Ya, amin. Apalagi engkau yang punya jabatan. Ya, jabatan yang diberi itu bukan hanya kepercayaan biasa-biasa, tapi itu harus diemban dengan luar biasa. Amin. Ya, saya Pak Gembala jadi ketua Fire Worship, saya tidak pernah bolong di Fire Worship. Padahal ada satu waktu saya sakit parah. Aduh, saya rasanya udah gak mau bangun di tempat ini. Aku bilang, udah bangun belum? Saya udah enak badan di. Kenapa? Betul bilang gue yang ditanya dibawain obat. Habis dibawain obat suruh mandi ke kamar mandi. Enggak, udah ya kan dia minum obat ya. Udah buru-buru ya enggak. Entar lagi ada yang datang. Bangun saudara, yang enggak ya. Oh iya. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai perkara itu terjadi. Amin. Kehilangan berkat, 1 minggu mendatang, 1 berkat hilang dalam hidup kita. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, yang pertama ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara waktu. Ya, ini berbicara waktu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, berbicara waktu. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan bahwa segala sesuatu ada masa, ada waktunya. Waktu itu tidak pernah mundur, tapi waktu itu akan terus berjalan, ibu-ibu. Rugi kalau kita
lalai dengan waktu. Ini udah gak zamannya. Ini udah gak waktunya. Kita berpacu dengan waktu. Apapun juga kita berpacu dengan waktu. Kita berdoa berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu. Kenapa? Udah mau selesai ini waktunya. Firman Tuhan bilang, ini sudah mulai sore. Nanti mau ganti ke malam, terus pagi. Artinya bahwa kesudahan zaman ini sudah semakin dekat. Ya, Tuhan datang. Tuhan datang itu bisa dua. Datang secara pribadi, kita dipanggil pulang, atau datang secara global. Nah, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu dua-duanya. Bisa datang secara pribadi, bisa datang secara global. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah siap belum ketika Tuhan datang? Halo? Udah siap belum? Siap belum? Insya Allah. Waduh, gawat ini apa? Insya Allah. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, udah siap belum? Ya, Bu, kalau mati mah pasrah aja lah. Pasrah mah memang iya, kalau mati udah dipanggil Tuhan ya nggak bisa menolak. Apa yang kamu bawa di hadapan Tuhan? Nah itu, Tuhan katanya harta, punya rumah 10, mobilnya 20. Ya, ingat baik-baik ibu. Apa yang Tuhan pertanyakan ketika kita berjumpa dengan Dia? Tuhan bilang, kamu bawa apa datang kepadaku? Tuhan, saya punya berlian. Oh, Tuhan katanya ini. Waktu pertama kali Tuhan bilang, apakah kamu mengasihi aku? Tuhan bilang, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo ya, kita ini berpacu dengan waktu. Ibu Monik bilang waktu seminar, ada 7 tanda kedatangan Tuhan, ya. 4 sudah digenapi, ya. 4 sudah digenapi, perhatikan dengan baik ya. 4 sudah digenapi, tinggal 3. Nah, 3 ini waktunya berdekatan. Jadi bisa sebulan 3 kali gitu loh. Ini kita tinggal tunggu yang 3 ini. Tinggal tunggu yang 3 ini. Karena waktunya ini berdekatan, ya. Jadi untuk itu ya, makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita ya, untuk kita setia beribadah kepada Tuhan, terus cari Tuhan, terus cari Tuhan ya, mau siang mau malam. Jangan pernah berpikir ini, saya nggak ke gereja tapi di rumah saya cari Tuhan. Oh, itu mah satu keharusan ya, kalau di rumah mah kelewatan banget. Kalau di rumah kagak cari Tuhan ya, ngapain aja di rumah? Golek-golek Bu, ya kan, nyemil gitu, nonton TV ya kan. Bukan gak boleh ya, boleh saya mau. Tapi selama rumah Tuhan masih ada, selama engkau masih bisa langkahkan kaki ke dalam rumah Tuhan. Amin. Langkahkan kaki ke dalam rumah Tuhan. Sesibuk apapun, tinggalkan. Emang gosokan saya nggak pernah 3 gunung. 3 gunung sering, 3 gunung yang nggak tanya anak saya dulu, saya gosokan saya udah 3 gunung lagi nih ya nggak. Udah biarin dulu dah, saya pergi dulu sih ya kayak. Udah kata Mbak, saya suka dari besok kadang ada pergi, ntar malam juga ada pergi waktu yang kayak saya harus sesuaikan jadwal itu gitu ya. Ada pergi dan gosoknya kapan? Ntar aja, tenang ya, cari waktu yang sip kita kerjakan semua beres gitu ya. Jadi ini yang dikasih oleh Tuhan, ayo ya, waktunya sudah semakin dekat. Amin. Waktunya sudah semakin dekat. Jangan sampai kita tidak ada di dalam rumah Tuhan. Kesibukan di luarnya itu memang udah rutinitas, tapi jangan sampai mengganggu jam ibadah kita dengan Tuhan. Contoh, suami saya ketua PH Korsit. Setiap minggu malam tangan saya udah keriting. Saya kata, jangan lupa ya Bu, besok kita PH Korsit. Jangan lupa. Itu berapa banyak saya WA. Ya, ibu-ibu. Ya. Terus saya WA, saya tak datang gitu. Apa yang
terjadi kalau saya WA-in saya sendiri nggak datang. Saya pengurusnya, saya cuma WA datang ya WA porsi. Dicari orangnya nggak ada, dia cuma nyuruh kita doang. Dia cuma jarang datang. Apa kakak dunia? Sebenarnya kayak apa kakak dunia yang kita cuma nyuruhin. Ayo datang. Kita nggak datang. Itu namanya calon angkot. Jakarta, dia mau kagak naik, suruh orang naik. Jangan jadi calon, ya. Jadi penumpang saja sampai ke tujuan. Amin. Gak ada lagi ya, kalau masih ada bertobat, ya. Amin. Kayaknya marah ke saya semua. Ya, jangan lagi, ya. Saya nggak kelihatan sebentar aja di file porsi. Saya minum kopi, tiba-tiba satu, Ibu Vera kemana sih? Kenapa? Saya Indonesia nyari. Hah? Saya bilang ya, cuma minum kopi, taruh tas dulu, kopi sama biasa minumannya. Sebentar saya ngantuk ya. Udah se-file porsi nyariin saya heboh. Apalagi saya cuma begini cuap-cuap gitu. Datang ya, ini ada file porsi. Datang ya, nanti ada doa ini. Terus saya kadang-kadang mau dengan gambarnya, oh iya lagi sibuk, lagi kurang enak badan, nggak ada kayak gitu. Saya tetap maju ke Sentul, ke Kelapa Gading, mau siang tengah, mau pagi gelap, ke Serang, terus jalan aja. Ya, jadi ibu-ibu kenapa? Karena ini sudah waktunya untuk kita mencari Tuhan. Waktunya kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Ya, ingat ya, tinggal 3 lagi loh. 3 lagi, ini waktunya berdekatan. Ya, 3 lagi yang belum tergenapi kan semuanya 7. Semuanya 7, 4 sudah tinggal 3. Ya, ibu-ibu. Jadi nanti kalau itu terjadi kesudahan semuanya. Ya, jadi mari saya mau rindukan ibu-ibu kau tetap setia di dalam Tuhan. Ada terus di dalam Tuhan. Ketika namamu dipanggil, namamu disebut, ada di dalam buku kehidupan. Amin. Jangan jadi calo, ya. Jangan jadi penumpang sampai ke tujuan. Kalau calo cuma gini, ayo ada doa, datangnya. Dia sendiri kagak datang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa kita harus beribadah? Ibu-ibu, beribadah itu mengubah seluruh area hidup kita. Diubah semuanya. Ada di sini yang dari latar belakang sudah Kristen, dari lahir sudah Kristen. Oh ada anak saya yang sudah Kristen, kayak saudara ya. Tapi kita ibu-ibu ada nggak? Oh Hana, ada lagi? Ibu Dewi, wow luar biasa nih. Kalau kita dilahirkan dari kecil sudah Kristen, anugerah besar diberi oleh Tuhan. Tapi buat kita yang waktu kecil kita belum percaya Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang diajarkan oleh orang tua kita? Ajaran dari nenek moyang kita. Ajaran-ajaran yang diajarkan. Menurut saya ya waktu saya sudah ngerti firman Tuhan, aneh juga gitu ya ajaran-ajarannya. Malam itu nggak boleh ngejahit. Betul? Kenapa? Pamali katanya nggak boleh ngejahit. Bukan pamali, kalau malam-malam kan zaman dulu gelap. Nanti takut ketusuk. Ya, terus apa lagi? Anak gadis nggak boleh berdiri di pintu. Kenapa? Berat jodoh, bukan pada tahu ya kayak nanti lu diajarinnya sama ya kayak. Saya cuma begitu, berat jodoh, bukan berat jodoh saudara. Orang mau masuk mau keluar itu susah. Ada kita, apalagi kalau kita gemuk ya enggak ya. Sekali waktu teman saya datang, kita lagi reuni dia berdiri di pintu. Berapa kali saya ya? 1, 2, 3 kali saya. Dia berdiri di pintu begini. Mau lewat? Ya enggak. Dia begini, ketutup semua pintu. Ya kan susah ya ibu ya. Itu ajaran yang kita dapatkan. Tapi ketika kita
kita mengenal Tuhan, ketika kita tahu firman Tuhanlah yang mengajarkan kepada kita, mengubah nih seluruh area hidup kita, ya, mengubah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Makanya ketika kita beribadah setiap minggu, di situ Tuhan sedang ajarin kita, di situ Tuhan sedang didik kita. Jadi kita tahu kebenaran yang sebenarnya, mengubah, ya, kerohanian kita diubah. Rohani ini harus kuat dulu, baru jasmaninya kuat. Ya, kalau cuma jasmani kuat, rohani nggak kuat, hancur. Satu kali kalau ada persoalan, itu akan berantakan. Tapi kalau rohanimu kuat, ya, jasmanimu akan kuat. Kenapa? Karena kerohanian ini menentukan jasmanimu. Kalau kerohanianmu agar terus tinggal di dalam Tuhan, maka jasmani akan ikut. Engkau akan menjadi satu pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ketika tangan ya datang sini berganti, engkau tetap kokoh berdiri. Makanya ya firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita dulu. Yang lama sudah, kita nggak usah pakai lagi. Pengajaran yang lama nggak usah pakai lagi. Kalau dulu ada yang dimandiin kembang, siapa yang pernah dimandiin kembang? Ada? Terus jadi senyum-senyum. Di kampung ya Bu ya? Oh, yang kayak ada, waduh dimandiin kembang setiap hari apa? Supaya apa? Supaya kita jodoh, murah rezeki dan lain sebagainya. Nggak perlu lagi. Itu yang lama kita tinggalkan. Bahkan lebih dahsyat lagi, ya, ini lebih dahsyat. Kalau ada yang mau marah silakan. Sifat karakter kita diubah oleh Tuhan. Amin. Yang dulu suka marah, yang suka tersinggung, yang suka berontak, yang enggak ya, ibu-ibu, ketika kita tahu kebenaran, maka kebenaran ini akan menguasai hidup kita. Kita sadar itu salah ya. Ternyata marah itu yang enggak ya, itu kurang baik efeknya, terus tersinggung. Ini tersinggung ini paling gampang loh ibu. Ini dosa yang kecil tapi ancam gitu loh. Ada di sini suka tersinggung? Ada? Kenapa Bu Maria senyum-senyum? Ada? Kita jujur aja. Ada? Gak ada? Kita kasih tepuk tangan dong. Terima kasih. Berarti yang lama sudah berlalu, ya. Luar biasa. Itu yang Tuhan mau dilepaskan, ya. Tersinggung, marah, yang lain, apalagi sedikit-sedikit kayak jagoan. Siapa sih lu? Lu nggak tahu siapa gua? Dia aja nggak tahu dirinya sendiri yang kayak nanya ke orang lain, yang kan jadi bingung kalau saya ketemu orang itu, kamu nggak tahu siapa saya? Yang mana saya tahu, kamu aja diri kamu nggak tahu, terus nanya ke saya gitu ya, gitu ya kayak ibu-ibu ya. Jadi yang lama sudah berlalu, dibuang tersinggung, marah, terus apa lagi tuh? Apalagi yang menjadi tersinggung, marah, malas, iri hati, terus tidak jujur. Yang sudah ada kui-kuinya apa tuh Bu Mary? Apa yang Bu Mary sebut? Waduh, ya. Pelit. Dulu kita pelit, sekarang masih. Tuh, ketawa sih. Tetap pelit Bu. Aduh Bu, jangan tambah pelit. Gawat kan, ya dulu kita pelit, sekarang tambah pelit itu. Waduh, ya enggak ya. Aduh Bu, ya enggak. Nanti kirbatnya bocor Bu. Makan ini sedikit, akhirnya sakit keluar dan ya. Begini makan ini salah keluar lagi darah ya.
Ibu-ibu mungkin kita berkata itu wajar, namanya kita makan sawah gitu ya, kayak memang ada waktunya kita salah makan, betul nggak ya? Ada salah makan yang ya, tapi kita harus cermati dengan baik apakah itu kesalahan kita atau tidak ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang lama sudah berlalu. Gak ada lagi di sini yang pelit-pelit, oke? Hah? Gak ada ya? Gak ada? Gak ada? Ya, luar biasa. Dahsyat ini ya. Belajar ibu-ibu itu yang lama. Kalau orang kan bilang begini, masuk banyak, keluar sedikit. Kalau ekonomi ya dulu ya, dulu paling jauh nih ya. Tapi kalau sekarang gimana? Masuk banyak, keluar lebih banyak, terus dapatnya lebih banyak lagi. Ya, oke. Dahsyat ya. Itu yang kedua, yang mengubah cara hidup kita, cara pandang kita ke depannya, dan lain sebagainya. Saya rindu ibu-ibu berubah, mengalami terobosan ini, terobosan itu, terobosan ini, terobosan itu. Di sini berhasil, di sini berhasil, di sini berhasil. Ikuti kata firman Tuhan, ya. Ikuti kata firman Tuhan. Jangan cuma bilang katanya sih, katanya sih, katanya sih. Jangan cuma katanya, kita harus mengalami berkat itu hebat, berkat itu dahsyat. Bukan hanya materi, kesehatan, kekuatan, ya, penghiburan, itu pun berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang gak bisa tidur. Kenapa? Pikirannya terganggu dan lain sebagainya. Ya, hari-hari ini saya sedang mendoakan orang-orang yang sedikit terganggu kepikirannya, sampai dia hul-hul, kadang dia jalan sendiri, kadang dia kemana gitu loh. Saya lagi doain terus ya, saya tumpangin tangan kalau ada orangnya, saya doakan dia ya, saya baru ketemu ini sekitar 2 bulanan, jadi baru 2 bulan saya berdoa. Walaupun ini prosesnya cukup lama sampai orang ini normal, tapi saya lakukan. Tiap saya berdoa, tiap hari saya doakan, saya sebut namanya. Saya percaya satu kali dia akan berubah. Ya, jadi itu yang kedua, merubah seluruh area hidup kita. Yang ketiga, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Yang ketiga yaitu kita berhak menerima janji daripada Allah. Firman Tuhan bilang ini, barang siapa anak, dia menjadi ahli waris. Coba tolong tampilkan Roma 8 ayat 17. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu kita ini anak Tuhan. Ya, kita bukan anak setan, kita anak Tuhan. Nih, yang dikata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita berhak ya menerima janji Allah. Janji Allah itu apa? Bentuknya banyak. Janji Allah itu adalah segala kebutuhan keperluanmu. Kalau engkau sakit, engkau butuh yang namanya kesehatan, engkau minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau sembuh, ya, maka Tuhan akan memberikan kepadamu kesembuhan. Tuhan, ya, saya kekurangan Tuhan secara finance, Tuhan akan memberkati hidupmu karena engkau berhak menerima janji ini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, engkau berhak karena engkau adalah anak-anak Allah. Kita ini dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar sehingga kita dapat makan tuh, ya, kita dapat makan dari pokoknya. Makanan itu terus mengalir sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, selama ini mungkin kita nggak mengerti yang namanya janji Tuhan. Janji itu akan digenapi, janji itu akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Apa yang gak pernah
Amin. Sampai nyawanya dia berikan buat kita. Dia datang dari sorga. Dia turun ke dunia ini. Hanya untuk siapa? Untuk kita. Supaya yang miskin menjadi kaya. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kalau engkau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, hari ini mungkin kau masih di bawah, tapi kau terus-menerus ada di dalam Tuhan. Engkau terus-menerus hidup di dalam Tuhan. Satu kali roda itu akan berputar dengan caranya Tuhan yang hebat dan ajaib. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, gak perlu takut ya. Mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Ya, saya sering kali saksikan waktu saya ke Israel. Saya lagi ngegosok di rumah. Pak Gembala tiba-tiba kaget. Nih, kita ditanya mau ke Israel nggak? Ya mau lah, ya enggak. Tapi kan Israel itu biayanya besar ya. Saya bilang biayanya besar. Udah. Nih, disuruh cari tiket. Saya sampai kaget. Itu gosokan agak mental yang lagi gosok yang dari rumah. Saya kalau di rumah ibu rumah tangga, kalau di pasar saya ibu rumah tangga, kalau di gereja saya hamba Tuhan. Enggak ya, ibu kan saya harus menempatkan diri dengan baik ya enggak ya. Kalau di pom bensin saya pelanggan itu pelanggan apa? Yang beli bensin ibu-ibu yang enggak ya. Jadi di rumah lagi ngegosok, itu gosokan kagak mental ya. Suruh cari tiket, akhirnya saya cari tiket di mana ya Pak? Saya cari tiket dapat satu tur yang ibu-ibu semua di cover. Bukan satu orang, saya berdua dengan Pak Gembala. Plus uang saku diberikan, ditransfer. Itu bukan sedikit loh berdua. Israel yang lengkap dari Mesir, Israel, Jordania. Itu 13 hari ibu-ibu. Di cover semuanya, saya sampai bengong-bengong sampai di Israel, saya nangis sepanjang jalan. Hari ini saya menginjakkan kaki di rumah Tuhan. Saya bilang, Tuhan bangga tamsyah semuanya di cover ini. Itu gak pernah terpikir di kepikiran saya gitu. Semua Tuhan sediakan, semua Tuhan adakan. Jadi ibu-ibu kalau kau mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihimu. Apa yang kau minta Tuhan pasti akan beri. Enggak minta aja Tuhan kasih, apalagi minta sama Tuhan. Jadi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kau akan melihat bagaimana janji itu terjadi. Engkau yang sakit, engkau harus berkata, Tuhan tolong saya, sembuhkan Tuhan. Maka kesembuhan akan terjadi atas hidupmu. Amin. Karena engkau anak Tuhan. Jangan minta ke yang lain. Jangan berharap kepada yang lain. Yang lain itu semoga semua mogok dan apa tuh semoga singkatan? Semua mogok gagal. Minta aja sama Tuhan Yesus. Karena dia sumber di atas segala sumber. Kita berhak terima janji. Saya melayani Tuhan. Puji Beni. Dan kagak punya apa-apa, saya cuma bawa baju doang. Ibu-ibu pindah ke Villa Tomang baru. Saya kontrak pindah 9 kali. 9 kali ditutup sudah berapa kali? 3 atau 4 kali. Saya pantang mundur. Saya bilang sekali saya melangkahkan kaki, saya harus terus maju. Saya tak peduli tutup sini, saya pindah sana tutup, saya pindah lagi, saya pindah lagi. Ibu yang dikasih oleh Tuhan gak punya apa-apa. Modalnya cuma apa? Haleluya, setiap hari pakai lutut. Gak bekerja, gak ada makan, gak ada apa. Terus saya begini, enggak, saudara, berlutut aja. Haleluya. Nanti kalau saya minta, saya dikata, tukang minta-minta datang. Malu saya, saudara, bener gak? Bener gak yang suka minta? Malu gak? Malu dikatain ya saudara. Dikatain walaupun sama saudara. Bener gak Bu Epni? Tukang minta tuh datang. Ngapain tuh tukang minta? Duduk. Kasih dia dari cepet pulang. Itu ya gak? Ya saudara capek ya gak ya? Karena capek. Minta mulu. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya berlutut di bawah kaki Tuhan. Ada makan, gak ada makan, ucap syukur sama Tuhan.
ada makan, haleluya. Enggak ada makan pun, haleluya. Selama saya masih kuat, saya bertahan di dalam Tuhan. Sudah, yang penting Tuhan, saya tidak mau menyusahkan orang lain. Ya kan? Saudara yang kasih, kemuliaan Tuhan tuh. Sampai hari ini saya masih bisa berdiri, bisa makan ini, bisa makan itu. Kadang saya nggak pernah kepikir, tiba-tiba digantungin aja di pagar saya kebingungan, siapa yang ngasih saya ya. Saya bilang, orangnya siapa gitu. Dikirimin sepeda listrik sampai hari ini saya nggak tahu orang itu yang kirim sepeda siapa ya nggak tahu. Cuma kurir bilang, ini rumahnya Pak Pendeta Sukunnya. Iya betul, saya mau ngantar sepeda. Kami, dari mana? Gak tahu, saya cuma kurir. Ya, saya cuma kurir. Jadi ini sepedanya tolong diterima ya. Masih ada sampai hari ini sepeda. Saya kaget-kaget. Saya bilang, Tuhan Engkau hebat, Engkau luar biasa. Saya gak kenal orang itu. Dan mungkin dia juga gak tahu saya yang mana gitu ya. Ada ibu. Jadi kau berhak menerima janji Tuhan. Amin. Amin. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gak perlu minta, semua Tuhan sediakan. Betul? Amin. Betul? Tapi kayaknya kalau saya keluar negeri banyak yang pengen ikut dari dulu Dewi yang gaya. Saya baru tulis di grup aja. Iya saya mau ikut. Haleluya. Nah ya, kalau berkat turun kita berangkat pesawat. Amin. Iya ibu-ibu ya enggak ya? Jadi kalau saya berangkat duluan sama Pak Gembala, tenang-tenang saja, berdoa saja. Satu kali ibu-ibu pasti berangkat, amin, ya. Karena kau berhak menerima janji dari Tuhan, amin. Makanya jangan tinggalkan ibadah lagi, amin. Jangan bolong-bolong lagi, ya. Apalagi alasannya cuma sepele, pekerjaan rumah. Atau diajak saudara pergi, bilang saya mau ibadah dulu ya, pergi nyantak aja gitu ya kayak. Kalau hari Minggu kan biasanya holiday, weekly ya, ayo kita